Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece 1143 rilis juga. Plot twist yang membagongkan terungkap di One Piece 1143. Loki sebenarnya adalah orang yang baik, dan dia siap untuk bertarung bersama dengan Luffy melawan para kesatria suci. Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Say ho 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 ho. One Piece chapter 1143 mendapatkan judul God's Knight, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kesatria dewa, atau bisa juga disebut dengan kesatria suci. One Piece terbaru mendapatkan jatah color spirit. Ada request khusus dari pembaca. Straw Hat Pirates Car Chase. Luffy dan kru menaiki ikan-ikan terbang di sirkuit kolam renang, kecuali Jinbe yang malah berenang di air. Mereka ikut balapan, semuanya mengenakan setelan kulit seperti pembalap. Di ban karet tertulis kalimat, "Speed is the weapon." One Piece 1143 diawali dengan memperlihatkan kondisi di sekolah Walrus. Saul berusaha menghentikan anak-anak yang tertidur, tetapi tetap berjalan mengikuti panah Kunko. Saat dia mencoba meraih salah satu anak di barisan depan, tiba-tiba anak tersebut terselimuti sulur berduri tak terlihat, menyebabkan tangan Saul terluka. "Ayo kita kembali ke sekolah." Sakit!" teriak Saul. "Ada apa, Saul?" tanya Chopper. Robin juga bertanya, "Apa yang terjadi? Seperti tertusuk sesuatu?" Scene kemudian berpindah ke desa barat negeri Elbaf. Para raksasa segera mengirim tim pemadam untuk memadamkan api, tetapi sval mereka dihancurkan di hutan oleh raksasa mayat hidup yang muncul dari imajinasi anak-anak. Jarul, Dori, Kashi, dan para raksasa lainnya terkejut melihat monster-monster tulang itu. Nami, Usopp, dan Jinbe juga bereaksi setelah mendengar berita tentang kebakaran di sekolah. Scene kemudian memperlihatkan hutan Elbaf. 3 kesatria suci duduk santai di meja mewah sambil mengamati kekacauan di sekolah Walrus. Somers berkata, "Hihahaha, lihat itu, wajah terkejut si raksasa saat dia tertusuk duri. Orang tersayang pasti memiliki durinya, benar kan?" "Jangan tanyakan padaku," jawab Kunko. Somers kembali berkata, "Wah, sungguh dingin sekali, Kunko. Dengarkan ini, cinta adalah hasrat. Hasrat yang membuat seseorang memeluk duri meskipun semakin menyakitkan." Somers menjelaskan teorinya yang gila. Dalam permainan ini, orang tua akan memilih untuk memeluk anak mereka meskipun terluka, sementara anak-anak akan dipaksa menyaksikan mimpi terburuk mereka, yaitu orang tua mereka mati di depan mata. Ketika Somers berbicara, sulur berduri mulai muncul di lengan kanannya. Sebuah kotak teks mengungkap buah iblis milik Somers, Iba Ibanomi. Ibara berarti duri, yang membuatnya menjadi manusia duri. Gunko adalah orang yang mengarahkan jalan anak-anak dengan panahnya, membuat para raksasa hanya bisa terdiam dan menyaksikan anak-anak raksasa tanpa bisa menyelamatkan mereka. Killingham menyadari bahwa mereka kekurangan garam, jadi dia memberitahukan hal itu kepada Somers. Tiba-tiba awan muncul di atas kepala Somers yang berisi garam. Killingham menggunakan kekuatannya untuk menidurkan Somers, lalu mengambil garam dari mimpi itu. Sebuah kotak teks lain mengungkap buah iblis Killingham, Mythical Zoan tipe Ryuryunomi, model Kirin, yang membuatnya menjadi manusia manifestasi mimpi. "Oh, Aspatch Rock Salt. Tidak salah, memang selera dari ahli pencicip makanan. Oke, bangun lagi sekarang," ucap Killingham. Somers lalu berkata, "Wih, ngomong-ngomong soal MMA yang diciptakan dari mimpi anak-anak. Di chapter ini tidak dijelaskan apa kepanjangan dari MMA, tetapi dalam bahasa Jepang dibaca Muuma." Killingham berkata, "Tentu saja mereka akan ikut berlari bersama anak-anak." Garam ini rasanya luar biasa." "Beri aku juga," ucap Kunko. Gunko tiba-tiba bersikap seperti anak kecil saat mencoba masakan Killingham, tetapi wajahnya masih tertutup perban, jadi ekspresinya tidak terlihat. Killingham menjelaskan bahwa makanan ini memang memiliki rasa yang lezat, tetapi tidak memiliki nutrisi karena hanya berasal dari mimpi.
Somers mengeluh bahwa permainan ini terlalu mudah diselesaikan karena mereka bisa langsung membawa anak-anak ke kapal. Namun Gunko mengatakan bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi karena Yonko, topi jerami, juga berada di Elbaf. Para kesatria suci menyadari bahwa anak-anak sekarang berada di cabang nomor 8 menuju ke arah api. Namun Somers tetap tenang dan berkata bahwa jika kelompok ini gagal, masih ada kelompok berikutnya yang bisa mereka gunakan untuk bermain lagi. Dan kemudian berpindah ke Underworld. Loki mengancam akan membantai semua orang dalam satu halaman ganda yang luar biasa. Luffy menggunakan teknik barunya Ude Fusen atau Arm Balloon, mirip dengan Hon Fusen atau Bone Balloon, tetapi hanya lengannya saja yang dia tiup. Luffy kemudian memukul Loki dengan pukulan ringan, dan seketika Loki pingsan. Zoro langsung menyadari bahwa Loki berada di ambang kematian. Ia curiga bahwa Loki hanya pura-pura lemah untuk melepaskan diri dari Borgor Batu Laut, lalu berniat kabur tetapi malah tumbang sendiri. Luffy memohon kepada para raksasa untuk menolong Loki, mengatakan bahwa ia tidak bisa diam saja melihat seseorang mati, tidak peduli seperti apa orang itu. Gerd dan para raksasa lainnya setuju untuk membantu, sehingga Gerd mulai mengobati luka-luka Loki. Kemudian ada sedikit kilas balik tentang masa lalu Hajrudin dan Loki. Panel pertama memperlihatkan Raja Harald berbicara kepada Loki kecil dan Hajrudin. Wajah Harald tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan, tetapi saat itu ia masih memiliki 2 tanduk. Hajrudin terlihat mirip dengan penampilannya dalam kilas balik Big Mom. Loki sudah lebih tinggi daripada Hajrudin saat itu, dan matanya juga sudah ditutup perban. Harald berkata, "Kalian berdua adalah putraku yang berharga. Aku berharap kalian akan mendukung Elbaf bersama-sama sebagai pewarisku." Kemudian terlihat bahwa Loki dapat mengalahkan Hajrudin dengan mudah sejak mereka masih anak-anak. Loki menggunakan Kanabo berduri sebagai senjatanya saat kecil, mirip seperti Kanabo milik Kaido. Loki berkata, "Apa kau bercanda? Tidak mungkin aku menerima si pendek lemah sepertimu sebagai kakakku. Ingat, kau hanyalah bajingan, bukan anak kandung ayah." "Hajrudin, ibumu berasal dari garis keturunan tercemar," ucap Loki lagi. Kembali ke masa kini, di halaman terakhir chapter ini, Hajrudin menjadi sangat marah dan mengangkat kapaknya, siap untuk membunuh Loki. Roth dan Stenson mati-matian menahannya. Roth berkata, "Wah, tunggu. Jangan gegabah, Hajrudin," teriak Stenson. Hajrudin berkata, "Aku tidak pernah sekalipun memaafkan orang ini. Dia menghina ibuku dan membunuh ayahku." Loki ternyata sudah sadar, dan dia lalu berkata, "Lakukan saja kalau kau bisa. Dasar berserker yang menyedihkan." Meski Hajrudin penuh amarah, Loki berbicara dengan tenang. Hajrudin terkejut mendengar kata-kata Loki. Loki kembali berkata, "Kalau kau punya waktu untuk terjebak dalam masalah pribadimu, lihatlah seluruh hutan ini. Jangan bilang kalau bahkan kau pun benar-benar percaya bahwa aku ingin membunuh ayah." Yap, Loki mengatakan hal itu karena dia sadar tidak ada satu orang yang percaya dengan kata-katanya. Loki sudah dicap sebagai seorang yang licik dan omongannya penuh dengan tipu daya. Namun Luffy percaya jika Loki adalah orang baik karena spesialisasi observation haki milik Luffy, yaitu dia bisa melihat apakah orang tersebut sebenarnya baik atau tidak. Akhirnya misteri negeri Elbaf sedikit demi sedikit mulai terungkap. Loki memang menghabisi ayahnya sendiri, namun hal itu terpaksa dia lakukan karena ayahnya, yaitu Raja Harald, beraliansi dengan pemerintah dunia. Itulah mengapa Somers sempat bertanya pada Shamrock, apakah dia pergi ke Elbaf untuk mengunjungi makam milik Harald. Dan itulah juga yang menjadi alasan mengapa ada lingkaran sihir di ruang tahta kerajaan Elbaf, di mana hal itu membuat orang-orang elit pemerintah dunia dapat dengan mudah berteleportasi ke negeri Elbaf. Loki tak mau kampung halamannya berada di bawah kekuasaan dari pemerintah dunia. Banyak sekali kebijakan yang merugikan Elbaf yang telah dibuat oleh Raja Harald. Dia berlindung di balik impiannya untuk membuat negeri Elbaf menjadi negeri yang damai, dan pada akhirnya menghilangkan tradisi kesatria Elbaf yang berdampak pada generasi anak-anak Elbaf yang tidak menyukai pertempuran, dan membuat mereka tidak mampu bertarung untuk melindungi diri mereka sendiri.
Kebijakan tersebut pun juga ditolak oleh Jarul Sama, sang tetua Elbaf, yang masih menjunjung tinggi nilai kesatria pejuang Elbaf. Diceritakan hanya Loki dan Jarul saja yang berhasil selamat dalam pertarungan berdarah di Kastil Aurus. Loki memang menghajar Harald hingga hampir mati, namun yang sebenarnya menghabisi Harald adalah Jarul. Itulah mengapa ada pedang yang tertancap di kepala Jarul, dan pedang itu adalah pedang milik Harald. Dan pada akhirnya Luffy akan beraliansi dengan Loki untuk mengalahkan kesatria suci di Elbaf. Pada akhirnya One Piece chapter 1143, Oda Sensei tidak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Nah, yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih. One Piece Fighting Path. Game bergenre petualangan dan action. Benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya. Link ada di pin komentar video ini ya, nakama. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan, link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah review untuk One Piece chapter 1143. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.